DFM Radio Musik Asli Indonesia. 103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Halo DP Mania, apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Saat ini Hendra berada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Mitra Ria Husada, Jakarta. Dalam acara Disnatalis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta atau SMRHJ yang ke-20 dengan mengambil tema Maju Bersama untuk Perubahan yang Lebih Baik. Acaranya di mana? Acaranya di gedung utama SMRHJ ya. Seperti apa acaranya? Ikuti perjalanan Hendra hari ini di STIKES ya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta di Jalan Karyabakti, Cibubur, Jakarta Timur. Yuk kita ikuti. Nah DP Mania, hari ini Hendra ada di Cibubur DP Mania. Di mana sih Bang Hendra? Di lokasinya itu di STIKES. Nah, STIKES Mitra Ria Husada. Ada acara apa? Acara Disnatalis 20 tahun ya, STIKES Mitra Ria Husada. Dan di samping Hendra ada ketua dari STIKES Mitra Ria Husada dengan Ibu Dr. Randa, Bu Danti ya. Nah, panggilannya Bu Danti ya. Iya, Ibu dokter. Bu dokter Randa. Dokter Randa. Ibu, kegiatan hari ini di gedung utama ya, Bu ya. Adalah Disnatalis 20 tahun STIKES Mitra Ria Husada Jakarta. Nah, ini tadi saya lihat di spanduk depan tuh ada temanya, Bu. Ya. Iya, temanya itu adalah Maju Bersama untuk Perubahan yang Lebih Baik. Nah, maju bersama untuk perubahan yang lebih baik. Selama 20 tahun Ibu bisa menceritakan, Bu, ya. 20 tahun perjalanan dan masih panjang ya, Bu ya. Seperti apa nih, Bu? Silakan, Bu. Ya, makasih. Ya memang kalau kita melihat kegiatan hari ini sebetulnya ini memang untuk dalam rangka Disnatalis ya. 20 untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta. Ya. Kebetulan memang lahirnya itu tanggal 29 Oktober 2003 yang lalu. Tentu saja di dalam perjalanannya ada pencapaian, biasanya ada hambatan, ada tantangan, kemudian gimana di sana. Nah selama 20 tahun ini kalau kami melihat pencapaiannya tentu dari sisi lulusan gitu ya. Nah, dari sisi lulusan itu sekarang kita sudah mempunyai 3.593 Alhamdulillah orang wisudawan. Lulus dari STIKES ini. Nah di kampus kami ini memang saat ini ada 3 program studi Pak. Ada program studi S1 Kesehatan Masyarakat, program studi S1 Kebidanan, dan prodi profesi bidan. Nah rata-rata memang yang lulus dari kampus kami ini waktu tunggunya nggak lama-lama juga. Nggak lama ya waktu tunggunya ya. Menurut penelitian kami lewat case study, waktu tunggu mereka begitu lulus gitu ya, hanya 0 sampai 3 bulan. 0 sampai 3 bulan. Jadi memang animo masyarakat sebetulnya untuk bidang kesehatan dan kebutuhan akan tenaga kesehatan. Kalau kami ini kan memang keluarannya bidan dan tenaga kesehatan masyarakat memang masih sangat-sangat dibutuhkan. Betul. Apalagi di daerah-daerah pedesaan di mana angka kematian ibu dan anak masih tinggi. Masih cukup tinggi ya Bu ya. Kemudian masalah-masalah kesehatan, masalah kebersihan, masalah lingkungan gitu ya. Juga masih perlu lah pendampingan dari tenaga kesehatan. Makanya kami melihat memang mereka yang lulus di sini cepat terserap tenaga kerja. Nah itu merupakan pencapaian. Dan kami juga melihat bahwa mereka yang lulus juga mempunyai indeks prestasi kumulatif yang tinggi. Hampir 4 lah. 3,95, 3,96. Yang paling rendah tuh hanya 3,5 IPK-nya. IPK-nya betul. Dan itu sangat baik lah ya. Nah ini juga mencerminkan bahwa kualitas dosen kita di sini gitu tidak kalah dengan perguruan tinggi di luar sana. Jadi itu pencapaian yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Yang kedua tentu saja fasilitas yang ada di sini cukup lengkap. Ada perpustakaan, ada lab kebidanan, ada lab kesmas, ada lab komplementer, kemudian gedung-gedung kuliah yang cukup representatif,
Bahkan kalau kita lihat akses itu Iya, cukup benar. gampang ya. Cukup gampang sekali Kesini, aksesnya. naik Iya. bus atau naik Iya. LRT Iya. atau bahkan naik kendaraan lain itu Iya. mudah. Kampusnya rindang, besar. Betul. Nah ini juga kami anggap ini suatu kelebihan dari kampus kami. Iya. Nah pencapaian ketiga tentu saja kita juga menyiapkan lah ya dokumen-dokumen Renstra, kemudian juga dokumen rencana induk pengembangan 25 tahun kita sudah punya. Kemudian juga kami juga sudah membenahi berbagai peraturan SDM, tata laksana, kemudian juga mekanisme kerja, bagaimana meningkatkan koordinasi antara unit-unit kerja, dan juga bagaimana lebih mengaktifkan mahasiswa. Itu juga adalah kami siapkan di sini, itu suatu kemajuan juga. Tadinya misalnya nggak ada kebijakan terkait pengembangan dosen, sekarang sudah ada. Tidak ada kebijakan misalnya mengenai pengembangan kampus 25 tahun ke depan, sekarang sudah ada. Ya. Nah itu tentu merupakan pencapaian. Selain tentu saja pencapaian lainnya di bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat, kita juga banyak mendapatkan hibah. Tapi tantangannya tentu sudah sedikit ya. Pertama di era COVID, sulit sekali mendapatkan mahasiswa. Kemudian tantangan berikutnya bagaimana berubah dari pertemuan fisik menjadi belajar dan bekerja online. Nah ini tentu memerlukan adaptasi dan peningkatan keterampilan di bidang teknologi. Tapi alhamdulillah tadi saya sudah sampaikan, walaupun banyak tantangan, tapi kita bisa mampu meluluskan tepat waktu lah ya. Bahkan untuk prodi profesi tadi kan hampir 100% lulus UPOM gitu ya. Yang artinya mereka siap bekerja, apakah membuka klinik mandiri atau di fasilitas kesehatan. Kemudian tantangan berikutnya tentu bagaimana nih meningkatkan jumlah mahasiswa. Karena kita juga bersaing kan dengan kampus-kampus lain. Nah ini juga tentu memerlukan strategi marketing, promosi. Yang 360 derajat ya saya katakan ya, yang komprehensif. Kemudian bagaimana juga menambah itu tadi ya, program studi, kita juga sedang berusaha untuk menambah program studi tentu dengan dukungan yayasan, sehingga ada pilihan-pilihan. Ibaratnya kalau di restoran ada pilihan menu lah yang lebih banyak lagi gitu. Kemudian juga bagaimana meningkatkan pendidikan keterampilan semua sivitas akademika. Itu tantangan kita. Karena dengan resources yang terbatas, tentu itu juga merupakan hambatan, tapi tantangan kita ke depan dan harus dicarikan solusinya. Baik. Tantangan untuk pencapaian apalagi 2045 itu menuju Indonesia. 2045 Indonesia emas. Nah, bagaimana kita juga bisa berkontribusi ya. Walaupun kita katakan lulusan Stikes itu sudah banyak yang terserap, tapi tantangan ke depan bagaimana menambah jumlah maupun juga kualitas. Betul. Kita mendorong ini masyarakat di luar sana bisa bergabung dengan kami, karena sekolah kami juga terakreditasi ya, baik sekali untuk program studi kesehatan masyarakat maupun juga baik untuk kebidanan dan profesi, dan semua dosennya hampir 70% sudah tersertifikasi dosen ya. Jadi tidak diragukan lagi lah kualitas yang ada di sini. Mari bergabung dengan kami. Tidak Mitra Riau Sanda Jakarta. Itu dia. Nah harapan Ibu nih, Disnatalis yang ke-20 ya hari ini ya Bu ya, dirayakannya di gedung utama. Terus kedepannya harapannya seperti apa untuk DP Mania, terutama ini yang punya putra putri yang baru lulus ya Bu ya, SMA atau SMK atau sederajat untuk bergabung. Harapannya tentu semakin banyak orang yang tahu ya mengenai keberadaan Stikes. Nah untuk itu kita memang perlu kerjasama nih dengan media. Harus dibantu. Hari ini ya. Dari bagaimana mempromosikan sekolah ini, maupun juga website kami tentu kami perbaiki terus. Kan era digital, orang melihatnya lewat website. Dan bagaimana strategi marketing yang turun ke lapangan itu kita tingkatkan. Dan tentu saja itu tadi ya, selalu meningkatkan kualitas daripada pengajaran, pendidikan, dan penelitian yang ada di sini. Betul. Satu lagi deh kalau gitu, pesan Ibu di Disnatalis ke-20 atau hari lahirnya dari Stikes Mitra Riau Husada Jakarta, pesan Ibu untuk semua nih para dosen, mahasiswa juga tadi sudah diajak ya untuk DP Mania bergabung, ayo di sini karena kan bisa dikaryakan atau membangun Indonesia ke wilayah atau ke daerahnya masing-masing ya Bu ya. Silakan Bu. Ya pesan saya untuk kita semua di sini tentu dengan kita sudah bisa mencapai usia 20 tahun. Ini sebagai modal ya untuk kita bisa terus maju 20 tahun lagi ke depan, bahkan
lebih 100 tahun Ya. atau selamanya lah keberadaan stikers ini tetap dijaga. Ya. Nah, untuk itu tentu memerlukan motivasi, Betul. kemudian komitmen, Ya. rasa kebersamaan yang tinggi. Oke. Mari kita tingkatkan kerjasama dan juga komitmen yang lebih baik lagi di lingkungan kampus kita, sehingga kita ke depan bisa bersama-sama maju untuk lebih baik lagi. Baik. Nah Ibu, ayo dong. Ini kan 2024 nih Bu, tinggal berapa bulan lagi ya. Ajakan untuk DP Mania bisa bergabung di sini. Caranya seperti apa nih Bu? Mendaftar langsung datang atau secara online? Terus boleh dong Bu bocoran, mungkin ada biaya dari mana? Nah, kalau untuk biaya tentu relatif ya. Tapi untuk bisa mendaftar silakan dibuka websitenya, website Stikers. Kemudian kita juga ada telepon langsung kemari atau datang langsung ke kampus. Ada bagian marketing dan humas yang siap membantu. Ya. Untuk biaya bisa dicicil di sini. Iya toh. Jadi aman lah. Aman. Sampai lulus ya Bu ya. Bisa dicicil. Baik Ibu, terima kasih. Semoga Stikers Mitra Ria Husada ini tambah berjaya, mahasiswanya tambah banyak karena bisa berbakti untuk bangsa dan negara ya Bu ya. Makasih sama-sama. Terima kasih Ibu. Iya, sehat selalu, dan DP Mania jangan lupa nontonin channel YouTube-nya karena kita ada di channel YouTube 134 DFM. Dikomentarin, subscribe semuanya ya. Terima kasih Bu. Sukses selalu untuk Stikers ya Bu ya. Stikers Mitra Ria Husada Jakarta. Oke DP Mania, terima kasih semuanya. Beserta jajaran, Pembina Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan Ibu Milangoni Subiakto Cakrawardaya, Ketua Umum Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan Ibu Dr. Sri Anggani MST atau yang mewakili beserta jajarannya, Ketua Unit Kerja BP Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta, Ibu Dr. Andi Julia Riviana Enkes beserta jajarannya, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta, Ibu Dr. Anda Sridanti Anwar MA beserta jajarannya, para dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta, dan para tamu undangan yang kami hormati. Kita dapat hadir di kampus rindang dan hijau dalam rangka Disnatalis ke-20 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta. Sebagai rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Carwadi SKM MM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan majid. Hamdan rahimah wa rizqahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne dan Mas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, bangsaku.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya persembahan tari lenggang nyanyi yang akan dibawakan oleh mahasiswi program studi sarjana kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta. Mari kita kasih aplaus untuk persembahan dari mahasiswa sarjana kebidanan. Selanjutnya, pidato selamat datang dalam rangka Disnatalis ke-20 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Sri Danti Anwar MA selaku Ketua SMRH Jakarta, kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara peringatan Dies Natalis atau ulang tahun dari Stikes Mitra Ria Husada Jakarta ke-20. Kita tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, tentu usia 20 kalau itu kita analogkan dengan manusia, usia 20 itu adalah remaja ya. Tingkat 1 atau tingkat 2 mungkin perguruan tinggi yang sangat lincah, energik, aktif, bercita-cita untuk mengejar mimpinya. Nah, kita mengharapkan tentu saja di usia Stikes Mitra Ria Husada Jakarta ke-20 ini kita juga bisa ya bertindak efektif, aktif gitu ya, dan juga punya motivasi tinggi sehingga kita bisa mewujudkan visi dan misi dari Stikes Mitra Ria Husada Jakarta. Bapak Ibu sekalian, perjalanan 20 tahun Stikes banyak sekali hambatan dan tantangan yang kita hadapi. Apalagi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dimulai dengan pandemi tahun 2020 sampai berakhir tahun 2022, bahkan sekarang pun kita maupun juga bahagia. Namun kami juga ingin menyampaikan terutama kepada pembina dan pengurus, Bapak Ibu sekalian, dapat kami laporkan juga bahwa dalam rangka peringatan 20 tahun Stikes ini, pada saat yang bersamaan, tepatnya di gedung sebelah, kami juga menyelenggarakan satu kegiatan sosial, yaitu deteksi dini kanker payudara, ya, yang menargetkan 50 orang ibu-ibu baik yang ada di Stikes maupun juga masyarakat luas untuk diperiksa mendeteksi dini kanker payudara menggunakan unit mobile mamografi. Jadi unit mobile mamografi ini difasilitasi oleh Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada YKPI yang hari ini sudah turut memeriahkan peringatan Dies Natalis Stikes Mitra Ria Husada Jakarta. Nah, mengapa kegiatan sosialnya berupa deteksi dini kanker payudara? Karena memang di Indonesia ini salah satu penyakit yang tinggi kasus kematiannya yang dialami wanita itu adalah kanker payudara. Nah, untuk itu kami juga mengharapkan khususnya seluruh sivitas akademika yang ada di Stikes Mitra Ria Husada Jakarta ini juga mempunyai kesadaran untuk melakukan deteksi dini dan apabila
kalau nanti hasilnya bisa ditindaklanjuti, sehingga turut membantu pemerintah dalam rangka menurunkan kasus-kasus kanker payudara. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya juga menyampaikan sedikit laporan mengenai perkembangan Stikes Mitra Riyahusada Jakarta kurun waktu 4 tahun terakhir. Pencapaian dan hambatan tantangan khususnya di bidang akademik maupun juga akademik. Dari sisi akademik, sejak tahun 2019 sampai 2023, ya, jumlah keseluruhan mahasiswa untuk kurun waktu 4 tahun ini bertambah menjadi 1.267 orang, dan pada 4 tahun terakhir juga kami sudah meluluskan 690 orang wisudawan. Untuk itu, alumni Stikes Mitra Riyahusada Jakarta ini selama kurun waktu sejak berdirinya Stikes hingga saat ini berjumlah kurang lebih 3.593 orang alumni. Kita tepuk tangan, ini merupakan kerja keras dari semua Bapak Ibu, baik itu dosen, teknik maupun juga mahasiswa, dan didukung oleh yayasan dan badan penyelenggara yang selama ini, sehingga kita bisa meluluskan sejumlah 3.593 alumni. Dari segi Stikes saya rasa itu cukup ya, tapi tentunya kita perlu meningkatkan lagi jumlah mahasiswa ini di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, dari sisi indeks prestasi kumulatif atau IPK lulusan, sejak 4 tahun terakhir rata-rata mendapat nilai 3,59 atau sangat baik dari total skor 4. Ya, dari 3 program di Stikes yang ada, yaitu Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, sekarang sebagai informasi Bapak Pembina maupun juga pengurus, sejak 6 Juni yang lalu kami sudah mendapatkan SK ya, dari Mendikbudristek tentang perubahan nomenklatur. Prodi Sarjana Terapan Kebidanan sekarang menjadi Prodi Sarjana Kebidanan dan prodi profesi bidan. Rata-rata indeks prestasi kumulatif dari profesi bidan, kalau tadi rata-rata dari prodi kesehatan masyarakat, dari prodi profesi bidan paling tinggi IPK-nya yaitu 3,95 dan lulus 87,1%. Jadi prodi profesi bidan ini ibu sekalian, terutama Pak Pembina maupun juga pengurus, memang kita sudah membangun prodi profesi bidan ini sejak 2019. Saat ini sudah berada di angkatan ke-7 ya. Jadi setelah mereka mendapatkan kelulusan dari kampus Stikes, belum selesai tugas mereka. Mereka harus mengikuti ujian kompetensi dan alhamdulillah 87-100% itu rata-rata lulus. Ya, berkat kehadiran tentu saja dari para dosen yang ada di Stikes Mitra Riyahusada Jakarta. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kalau kita berbicara mengenai kelulusan dan wisudawan dari Stikes, tadi saya sudah menyampaikan ya, kita banyak sekali alumninya, dan untuk 4 tahun terakhir itu memang kita juga menelusuri apakah mereka yang lulus dari kampus ini langsung mendapat kerja atau tidak. Nah, ini yang paling penting. Karena kelulusan itu membuktikan bahwa sekolah kita juga tidak kalah dari perguruan tinggi negeri lainnya. Jadi berdasarkan kelulusan research tadi kami mendapati bahwa waktu tunggu mereka begitu setelah wisuda menunggu itu adalah 0 sampai 3 bulan. Jadi cepat sekali. Ya, kita kasih applause. Tidak lama-lama lulusan Stikes ini langsung bekerja. Dan paling banyak bekerjanya itu adalah di fasilitas kesehatan, apakah di tingkat pusat maupun tingkat daerah, tapi ada juga yang bekerja tentu saja di pemerintah dan juga swasta. Bapak Ibu sekalian, masih banyak sebetulnya pencapaian, tapi mengingat waktu saya akan sudahi dulu ya laporan ini. Saya ingin menyampaikan bahwa seluruh pencapaian itu sekali lagi merupakan upaya kolaborasi, kerjasama dan semangat dari seluruh jajaran, tidak terkecuali, bukan hanya dosen, teknik, mahasiswa,
Bahkan seluruh elemen yang ada di kampus ini mendukung keberhasilan dan pencapaian dari kita. Namun tentu saja banyak kali hambatan-hambatan dan tantangan, baik yang kita hadapi masa lalu maupun juga yang akan datang. Antara lain tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana memang kita meningkatkan jumlah mahasiswa baru, terutama dari yang reguler. Kami merasakan dengan adanya COVID-19 ini terjadi penurunan, kemudian dalam 2 tahun terakhir ada sedikit peningkatan. Tapi ini kita perlu tingkatkan lagi, sehingga ini memang perlu kerjasama semua pihak, bagaimana kita bisa meningkatkan strategi marketing atau promosi kita, bekerjasama dengan berbagai pihak dan mungkin Bapak Pembina, karena kami juga melihat ya pilihan prodi di tempat kita tuh hanya 3. Ya pada saat ini kan ada prodi kesehatan masyarakat, prodi sarjana kebidanan, prodi profesi. Nah kami mengharapkan dukungan dari pembina dan yayasan, bagaimana kiranya kita juga bisa menambah prodi. Setuju tidak Bapak Ibu? Ya, karena memang dengan semakin banyaknya pilihan program studi, tentu ini akan membuka peluang bagi masyarakat juga untuk bisa mendaftar ke kampus kita. Yang kedua tentu saja bagaimana kita lebih meningkatkan kolaborasi kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta dalam melakukan pendidikan pengabdian kepada masyarakat, dan juga bagaimana para dosen kita juga bisa yang mendapatkan akses dan juga berperan aktif di dalam menerobos jurnal-jurnal internasional maupun juga nasional, sehingga akreditasi kita ini akan lebih baik lagi. Sebagai informasi, memang sejak 4 tahun akreditasi untuk kesehatan masyarakat kita peroleh baik sekali untuk prodi kesehatan masyarakat, dan untuk sarjana kebidanan dan profesi itu baik. Kami juga sekarang saat ini sedang menunggu hasil sinkronisasi perubahan nomenklatur yang ada di Lantai untuk nanti menjadi bekal kami untuk melakukan reakreditasi di sarjana kebidanan, dan mudah-mudahan hasilnya bisa baik sekali atau bahkan unggul. Nah ini tentu saja yuk kerjasama kita semua dengan dukungan yayasan dan juga pengurus dalam hal ini. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, terutama Prof. Haryono, Bu Miran, Bu Andi, Bu Atik, Pak Mus, dan juga para tamu undangan yang sudah meluangkan waktu hari ini untuk memperingati Des Natalis kita yang ke-20. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menambah semangat bagi kita semua untuk bisa berbuat lebih maju lagi ke depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan yang akan diwakili oleh Ketua Unit BP Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta, yang terhormat Ibu Dr. Andi Julia Riviana MKes, kami persilakan. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan, Profesor Dr. Haryono Suyono MA PhD, Pembina Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Boni. Izin Bu, tadi Bu Nina telepon, beliau sudah siap hadir, tapi ternyata kakaknya Pak Akbar Tanjung meninggal. Jadi beliau langsung berubah arah. Terus yang ketiga, mohon selamat datang kepada Wakil Sekretaris Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan, Ibu Atik Adiati, Sekretaris BP MRHC Badan Penyelenggara Stikes Mitra Ria Husada Jakarta, Dr. Mulyono D. Prawiro SEMM, namun Ketua MRHC Ibu Dr. Anda Sridanti Anwar MA, Wakil Ketua 1 MRHC Ibu Imelda Diana SKM SST Bidan MKep. Masya Allah, gimana tuh Bu ya? Oh di situ ya. Wakil Ketua 2 MRHC Ibu Dr. Anda Nini Mirawati
ADPA, Bu Ninin, udah lama saya nggak ketemu Bu Ninin. Kepala P3M SMNHJ, Dr. Dina Marta Fitri SSID, MPD, Bu Fitri. Oh, PLT Kepala P2MI Pak Rido M. Dhani MKes. Pak Rido nggak hadir? Sehat-sehat beliau? Oh iya. Dan seluruh dosen serta tenaga kependidikan Sivitas Akademika Stikes Mitra Ria Husada Jakarta, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat di ruangan yang sederhana tapi cukup nyaman bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Ani Suryana Ekridiana MS. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan, Bapak Profesor Dr. Haryono Siono. Yang berpidato berkobar-kobar dengan semangat yang sangat tinggi, ya pun baru 2 tahun bergabung, tetapi semangatnya sudah lebih dari 20 tahun. Ibu Subianto yang kami hormati, Ibu Sri Danti Anwar yang sangat saya hormati, Pak Mul, para wakil ketua yang saya apal namanya cuma Ibu Nini, yang lain tidak hafal gitu. Para dosen dan dekan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat maupun kebidanan dan bidang profesi, serta teman-teman yang mungkin membantu kegiatan akademis maupun non-akademis yang hadir. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-20. Ya, dan rupa-rupanya ulang tahun yang ke-20 ini sungguh luar biasa, sehingga pagi-pagi saya sudah pakai dasi dan kemudian saya lihat catatan lagi, saya tanyakan kepada Ibu Nini, ini wisuda atau ulang tahun? Ulang tahun, nah ya sudah kadung pakai dasi, jadi saya pakai jas. Ulang tahun ini menjadi sangat khusus karena saya datang secara formal. Selain selamat ulang tahun, saya melihat bahwa ulang tahun ke-20 ini merupakan ulang tahun yang istimewa karena 20 itu adalah angka yang sifatnya 2 tambah 0. Jadi kalau sudah anak 2 jangan tambah lagi karena jadi pedoman bidan itu adalah jangan lebih dari 2, karena kalau sudah 2 tambahnya harus 0. Jadi bidan harus tetap berpedoman pada keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Saya kepingin memberikan sedikit komentar tentang Sekolah Tinggi Kesehatan Masyarakat. Di masa lalu, kesehatan masyarakat itu adalah bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena masyarakat tidak bisa melayani diri sendiri. Jadi kesehatan masyarakat atau sekolah kesehatan masyarakat atau perguruan tinggi kesehatan masyarakat itu public health. Jadi health untuk publik, jadi kesehatan untuk publik. Sehingga dengan sendirinya para lulusan kesehatan masyarakat itu menjadi perantara pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Nah, sejak saat itu masyarakat bertambah pandai. Pelayanan kesehatan tidak saja datang dari pemerintah,
tapi datang dari internet, datang dari lembaga-lembaga pelayanan sosial yang sangat luas, sehingga dengan sendirinya secara bertahap public health itu berubah menjadi community based public kesehatan. Oleh karena itu saya kepingin kesehatan masyarakat kita itu juga berubah bertahap begitu rupa, sehingga tenaga-tenaga lulusan kesehatan masyarakat itu menjadi pendukung masyarakat luas untuk melayani diri sendiri, menjadi konsultan, menjadi pendamping, menjadi penggerak masyarakat melayani diri sendiri. Jadi lebih bersifat konsultan, lebih bersifat pendamping, lebih bersifat menjadi penggerak masyarakat melayani kesehatan yang bersifat preventif, sehingga dengan sendirinya lulusan kesehatan masyarakat kalau ditempatkan di klinik atau ditempatkan di fasilitas-fasilitas kesehatan tidak berkantor di tempatnya sendiri, tetapi bergerak keluar sehingga masyarakat bergaul dengan masyarakat, menjadi pendamping masyarakat dan menjadi semacam penggerak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbaik dan tidak salah arah, sehingga bisa melayani masyarakat sendiri dengan sebaik-baiknya. Jadi sifatnya menjadi community based fasilitasi. Ya, ini merupakan satu kegiatan yang bergerak dengan baik, dan alhamdulillah kita telah mulai memecahkannya dalam kegiatan-kegiatan keluarga berencana, kegiatan penanganan kasus-kasus yang baru-baru ini menjadi meledak, yaitu kasus-kasus stunting dan lain-lain. Jadi masyarakat sendiri bergerak menangani hal itu, sehingga dengan sendirinya unit-unit pelayanan tidak saja terbatas pada rumah sakit atau klinik, tetapi menyebar ke kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dengan sangat baik, dan lebih baik lagi kalau dibantu atau didukung oleh tenaga-tenaga lulusan kesehatan masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, sekolah tinggi kesehatan masyarakat kita ada satu, padahal banyak sekali. Saya masih ingat pada waktu saya jadi kepala BKKBN, tiap-tiap kali jam 2, jam setengah 3 itu para dokter yang rapat selalu melihat tangannya, melihat jam. Lalu saya tanya pembantu saya, kenapa lihat jam? Pak, ini harus segera ditutup. Kenapa? Karena dokter-dokter yang ikut di sini kepingin praktek, sehingga tidak bisa lebih dari jam 3. Jadi saya segera menutup rapat karena dokter-dokter yang ikut rapat mau segera berangkat untuk praktek. Maka pada waktu itulah Kepala BKKBN dengan donor community berusaha mendirikan sekolah kesehatan masyarakat. Saya masih ingat almarhum Dr. Gus Sampurno dari FKM UI, saya panggil, saya ajak mendirikan, dan dibiayai oleh dana dari lembaga kesehatan dunia. Kita dirikan FKM di seluruh Indonesia dengan bantuan Dr. Gus Sampurno dan para dokter dosen dari FKM UI. Maka muncullah FKM di Surabaya, di Jogja, di Semarang, di Makassar, di Medan, dan sebagainya. Jadi BKKBN kemudian mempergunakan lulusan kesehatan masyarakat itu, kalau rapat tidak lagi melihat jamnya di tangan karena tidak praktek. Jadi lulusan kesehatan masyarakat
biarpun dokter itu tidak praktek. Nah, itu adalah sejarah yang sangat indah yang ada pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, saya kepingin universitas kita, kesehatan masyarakat, menjalin kerjasama dengan jaringan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Adakan pertemuan-pertemuan webinar, pertemuan-pertemuan bersama, sehingga keakraban kesehatan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain itu menyebar. Bukan menyebar dalam arti sekedar kita kenalan, tetapi menyebar gagasan-gagasan bahwa community based health itu berkembang, sehingga masyarakat bisa melayani diri sendiri secara preventif, dan akhirnya para dokter tidak kebanjiran pasien, tetapi justru masyarakat sudah lebih sehat karena bisa secara dini meningkatkan kesehatannya. Karena kesehatan itu kalau ditingkatkan secara dini, maka secara kalau tubuh berkembang usianya tidak terjadi akumulasi, sehingga pada saat umur produktif, umur 40, umur 50, tidak boleh terserang dengan gula, tidak terserang dengan diabetes, tidak terserang dengan penyakit-penyakit yang menyebabkan meninggal dunia pada usia yang masih sangat produktif. Biarpun sekarang batas usia pensiun sudah naik menjadi 65 tahun. Yang kedua, gagasan Ibu Tien Soeharto mendirikan sekolah kebidanan seperti tadi disebutkan oleh Dr. Ani, itu memang semula adalah melengkapi kekurangan bidan yang ada di daerah-daerah. Pada tahun-tahun itu sebenarnya bidannya sudah cukup banyak, tetapi sekolah bidannya juga cukup banyak, tetapi kualitasnya masih rendah. Tingkat kematian ibu hamil, anak balita, dan bayi masih sangat tinggi, bahkan bersifat semacam tetap begitu sampai dewasa ini. Angka kematian ibu hamil di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan dengan Singapura, itu sangat berlipat-lipat, sehingga tambahan bidan yang ada itu belum berhasil menurunkan angka kematian ibu hamil dengan sangat signifikan. Sekarang masih ratusan, ada yang 100, ada 150, ada yang 200 kematian ibu hamil dan melahirkan. Ini artinya apa? Artinya bahwa pelayanan bidan sudah cukup baik, karena tadinya 300, 400 sampai 500 per 100.000 ibu hamil. Sekarang tinggal sekitar 200-an, 150 atau 100. Ini rata-rata di masing-masing daerah. Ini artinya apa? Artinya sekolah kebidanan kita harus makin lebih jaring masyarakat. Dulu kita dilayani oleh dukun, dilayani oleh masyarakat sendiri, dan tingkat kematiannya rendah karena jumlah penduduknya rendah. Tapi sekarang jumlah penduduknya tinggi, tetapi tingkat kematiannya juga masih tinggi, sehingga jumlah ibu hamil yang meninggal dunia dewasa ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah ibu hamil yang meninggal dunia di tahun 70, tahun 80 maupun tahun 90. Persentasenya turun, tapi jumlahnya masih tetap tinggi karena persentase atas dasar jumlah penduduk atau jumlah ibu hamil. Oleh karena itu, sasaran dari sekolah kebidanan kita
tidak saja bagaimana kita melayani ibu hamil, tetapi sekaligus bagaimana kita bisa menurunkan tingkat kematian ibu hamil. Dan lebih dari itu, bagaimana ibu hamil itu tidak menghasilkan anak yang stunting. Oleh karena itu, ibu bidan yang keluaran dari Stikes Mitra Ria Husada ini harus pandai-pandai bagaimana mengerahkan masyarakat untuk secara dini mencegah agar supaya ibu-ibu muda tidak hamil dan melahirkan anak yang beratnya kurang dari 3 kg atau stunting. Jadi syarat 3 kg itu saya hafal betul, karena kalau 3 kg itu nanti pertumbuhannya juga lamban, dan kalau stunting pertumbuhannya tidak saja lamban tetapi kotaknya kecil dan tidak bisa nanti pada tahun 2045 menjadi pekerja-pekerja yang tangguh, karena Indonesia akan menjadi negara besar yang sejajar dengan negara-negara seperti Amerika, Rusia, dan sebagainya. Oleh karena itu, lulusan Stikes ini kecuali harus menggandeng kerjasama dengan Stikes di tempat-tempat lain, harus secara jelas mempersiapkan anak-anak muda agar hamil pada saat yang tepat. Jadi usia 20 tahun ini menjadi pedoman, karena batas menurut undang-undang sekarang boleh menikah pada usia 19 tahun. Jadi usia 20 tahun ini gadis-gadis kita sudah boleh menikah, dan kalau menikah itu tidak saja boleh tetapi harus sehat dan harus cukup gizi untuk mengandung dan melahirkan bayi yang lebih dari 3 kg atau tidak terkena stunting. Oleh karena itu, saya anjurkan agar Stikes Mitra Ria Husada bagian kebidanan dan profesi bidan tidak saja menggandeng kelompok-kelompok masyarakat di desa, tapi juga menggandeng ibu-ibu pengasuh, apa itu namanya, sekolah PAUD, pendidikan anak usia dini. Karena dengan sendirinya kalau anak usia dini itu berarti usianya kira-kira 3 tahun, 4 tahun. Nah, ini harus diajak mengenal ilmu kebidanan, ilmu mengandung sehat, ilmu siap mengandung, ilmu gizi, dan sebagainya. Jadi para lulusan Stikes Mitra Ria Husada juga menggandeng dengan sekolah-sekolah PAUD yang sekarang ini mulai mekar dan mulai banyak. Oleh karena itu, sekolah-sekolah PAUD sekali-sekali diajak ikut merayakan Dies Natalis sekolah kita ini. Jadi kalau tadi saya lihat 2 orang bidan yang menari, barangkali Dies yang akan datang itu anak-anak PAUD ikut juga menari, sehingga dengan sendirinya guru-guru PAUD ikut diundang dalam rangka menyebar informasi tentang kesehatan anak usia dini maupun kesehatan ibu muda yang akan mengandung dan melahirkan. Ini adalah satu bekal yang saya kepingin berbagi dengan ibu-ibu sekalian dalam rangka Dies Natalis yang ke-20. Saya mohon maaf, saya pidatonya agak panjang lebar, menyesuaikan diri saya karena hari ini saya pakai jas, jadi tidak rugi saya pakai jas, bisa pidato panjang lebar. Tapi intinya adalah saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-20. Semoga Stikes Mitra Ria Husada dengan kebidanan dan kesehatan masyarakat bisa lebih lancar. Ibu Ranti Anwar sudah
menyatakan 4 tahun ini sudah berhasil mengatasi. Jadi ujiannya luar biasa dalam keadaan serangan virus tetap jaya, dan sekarang mengadakan ulang tahun yang cukup meriah di dalam ruangan yang sederhana. Mudah-mudahan ini akan memberi semangat kepada para dosen, kepada para mahasiswa yang ikut dalam perayaan ini. Dan mudah-mudahan ulang tahun yang akan datang tidak saja dosen yang menghadiri, tapi mahasiswanya ikut mengadakan kegiatan. Tidak saja dosen dan mahasiswa, tetapi masyarakat desa di sekelilingnya ikut mengadakan kegiatan. Bukan sekedar kegiatan periksa kanker payudara, tapi bagaimana anak-anak di sekitar mendapat pelayanan atau ikut merayakan ulang tahun Stikes Mitra Ria Husada. Sekali lagi, selamat ulang tahun, dan mudah-mudahan tahun yang akan datang ulang tahunnya lebih meriah dan dirayakan oleh masyarakat yang mendapat pelayanan secara kuat oleh rombongan dari mahasiswa Stikes Mitra Ria Husada maupun para dosen yang berjuang bersama dengan kita sekalian. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Stikes Mitra Ria Husada Jakarta nomor 149A garis miring Ketua SNRHJ garis miring 10 garis miring 2023 tentang penghargaan kepada karyawan dengan masa bakti, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Mohon berkenan maju ke depan Ibu Astria almarhum Hendri Afrian, mohon berkenan yang bersedia mewakili. Kemudian Bapak Ahmad Nasuha, Ibu Eri Elviani, dan Ibu Dia Warasuti dengan masa bakti 10 tahun. Mohon berkenan untuk Bu Erni, Bu Dian, mungkin ada yang mewakili almarhum Bapak Hendri Afrian. Ya, panjang, silakan Pak. Untuk masa bakti 15 tahun diberikan oleh Ibu Andi. Silakan Ibu untuk berkenan memberikan penghargaan. Dilanjutkan untuk 10 tahun masa bakti diberikan penghargaan dari 15 tahun Mbak Eva. Dilanjutkan Ibu Budanti, mohon berkenan memberikan penghargaan untuk seluruh karyawan dengan masa bakti 10 tahun. Mohon didokumentasikan untuk panitia. Mohon dokumentasi dulu Ibu, foto bersama. Baik, terima kasih. Dilanjutkan Ibu Danti, mohon berkenan memberikan penghargaan untuk karyawan dengan masa bakti 10 tahun. Bu Ninin, Bu Fitri, Bu Fitri silakan. Pak Rido. Hitung ya Bu, Pak. belum, Bu Fitri belum. 1, Boleh 2, diterang.
1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Nah, Awas jangan main jari ya. Gaya bebas boleh. Bapak Ibu gaya bebasnya. Gaya bebasnya 1, 2. 2, 3. Oke. Mohon berkenan Ketua Dewan Pembina YKBRP, Ibu Pembina, Ibu Mila untuk maju, Prof. Haryono. Kemudian Ibu Ati, Ibu Andi, Pak Mul, Ibu Danti, Waket 1, Waket 2, Ibu SPMI, Bapak SPMI dan Ibu SPMI, silakan. Prof yang potong diserahkan kepada Ketua STIKES. Ini dalam rangka Dies Natalis STIKES Mitra Ria Husada Jakarta yang ke-21. Mohon diwakili oleh Ibu Milan. Didokumentasikan, silakan panitia. Potong uangnya. Bu Eka dan Ibu Eka, Bu Eni, mohon lagunya. Juga sekarang juga selama ulang tahun. Tumpeng pertama diserahkan kepada Ketua STIKES Mitra Ria Husada Jakarta. Semoga di ulang tahunnya yang ke-20 tahun ini STIKES Mitra Ria Husada Jakarta semakin maju, mahasiswanya semakin bertambah, karyawan dan dosennya semakin sejahtera dan bahagia. Mohon maaf dokumentasi bersama juga dokumentasikan untuk para panitia. Ulang tahun. Ya, karena ini lagi kumpul semua pimpinan, karyawan dan dosen boleh naik ke atas panggung dokumentasi kita. Silakan karyawan dan dosen naik ke atas panggung untuk foto bersama. Silakan. Mohon berkenan karyawan. Dihitung ya, ini kamu. Oke, 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Yel-yelnya Tadi dengan video ya bisa. Video selamat ulang tahun, ucapan selamat ulang tahun ke-20 STIKES Mitra Ria Husada Jakarta. Yang lain nanti dada-dada gitu kalau udah selesai. Oke, itu. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun ke-20 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta. Terima kasih, silakan Bapak Ibu untuk berkenan kembali ke tempat yang DP Mania. Kaget ya. Biasanya kalau rebuan itu Hendra hadir bersama Profesor Haryono di Haryono Show. Tapi sang profesor hari ini hadir di STIKES Ria Persada Husada Jakarta. Nah ini ya DP Mania, acaranya hari ini adalah Dies Natalis yang ke-20 atau ulang tahun. Nah, DP Mania seperti apa kegiatan tadi saya sudah hadir mengikuti, dan di samping saya bersama Profesor Haryono Suyono, Ketua Pembina
RKBP ya Prof ya. Yayasan Karya Bakti Mitra Ria Husada. Oke, Prof, tanggapannya seperti apa? Tadi acaranya wah keren banget Prof ya. Tahun yang ke-20 ya dari sekolah tinggi itu, dan ini merupakan sekolah tinggi yang didirikan oleh Ibu Ting Soeharto. Iya Prof. Oleh karena itu pertama-tama didirikan untuk kebidanan. Iya. Karena kita ingin mensuplai bidan-bidan ke desa yang bermutu sebagai stimulan dari sekolah bidan yang ada di daerah-daerah. Dan setelah itu dilakukan, kemudian peningkatan secara bertahap sekolah-sekolah bidan di daerah-daerah, dan itu merupakan cita-cita Ibu Tin. Maka sekarang sudah cukup luas penyebarannya, sehingga dengan sendirinya sekolah kebidanan ini mengundang mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah terpencil, agar supaya penurunan tingkat kematian bayi dan ibu hamil itu menurun. Karena sekarang ini persentasenya masih tetap, berarti jumlahnya menjadi lebih besar dari masa-masa yang lalu. Iya. Bahkan mungkin 2 kali lipat dari jumlah masa yang lalu. Ya, biarpun persentasenya menurun, tapi jumlahnya menjadi lebih besar karena induknya penduduk itu lebih besar. Iya, Prof, kalau perjalanan ini Prof selama 20 tahun ya di Snatalis, atau lahirnya dari tahun 2003 ya Prof ya, sampai saat ini pendapat Prof seperti apa nih? Mungkin dari Jadi sekarang ini rupanya pengasuhnya masih terpampang pada bagaimana meningkatkan mutu dari sekolah itu. Belum sampai ke bagaimana menyebarkan gagasan-gagasan ke sekolah kebidanan yang lain. Nah, ini harus dirubah cara berpikirnya. Betul. Oke ya. Ya, terus harapannya Prof sekali lagi Prof. Persyaratannya biasa saja, lulusan SMA dan sebagainya untuk sekolah kebidanan yang lamanya 4-5 tahun. Menjadi sarjana kebidanan, dan kemudian atau sarjana profesi itu ditambah lagi. Sampai ke tingkat profesi. Baik. Harapannya Prof ke depan? Harapan saya adalah bahwa pengalaman di sekolah ini ditularkan ke sekolah-sekolah lain, sehingga sekolah kebidanan di seluruh Indonesia nanti mutunya sama baiknya. Baik DP Mania, dan pastinya kita harus tetap semangat ya Prof ya. Terima kasih. Terima kasih DP Mania, dan pastinya DP Mania jangan lupa nih ya nontonin channel YouTube-nya 134 FM, karena Hendra bersama Profesor Dr. Haryono Siono selalu hadir di Haryono Show. Tapi kali ini kita ada di Stikes Mitra Ria Husada Jakarta ya Prof ya. Oke, dalam rangka di Cibubur, dalam rangka Disnatalis atau hari kelahirannya yang ke-20 ya Prof ya. Oke, tetap semangat untuk semua DP Mania. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mania, saya masih ada di gedung utama Stikes Mitra Ria Husada Jakarta, dan di samping saya ada Pak dosen. Pak dosen ini biar nanti Pak dosen memperkenalkan diri siapa namanya. Pak dosen ini mendapatkan penghargaan karyawan dan dosen terbaik selama berkiprah di Stikes berapa tahun? Saya tanya 20 tahun. Pak, perkenalkan dulu nih, Bapak atas nama siapa? Terus dapat penghargaan, kriterianya seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayan Hermawan. Saya sebagai staf dosen di S1 Kesehatan Masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini ulang tahun Stikes Mitra Ria Husada yang ke-20. Dan saya alhamdulillah mendapat penghargaan yang tidak dikira tadinya seperti itu ya. Gak disangka-sangka ya Pak. Gak disangka-sangka, tentu saya dapat penghargaan.
Nah, untuk kriteria penghargaan itu saya juga itu nggak ini ya, mungkin dari bagian SDM ya yang menentukan. Tapi saya bersyukur dan alhamdulillah di ulang tahun ke-20 ini saya mendapatkan penghargaan. Semoga Stikes Mitra Husada ini menjadi lebih maju lagi, dan lebih baik lagi, lebih mahasiswa lebih banyak lagi masuk ke Stikes Mitra Husada Jakarta ini. Iya. Baik, Nah, mungkin itu, Pak. Pak An Hermawan juga ini kan dosen. Ya. Bapak ngajar di yang jurusan, benar ya? Di fakultas jurusannya maksudnya? Saya ngajar di program studi kesehatan masyarakat. Program studi kesehatan masyarakat. Berarti kalau lulus itu harus langsung terjun ke masyarakat gitu, Pak? Iya. Biasanya di kesehatan masyarakat itu ada setiap akhir semester kita ngadain terjun ke masyarakat sebagai memberikan edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat. Itu biasanya di akhir semester. Oke. Itu ya program studi kemasyarakatan gitu ya Pak Aan ya. Betul. Dan Pak Aan kan dosen di sini nih di Stikes. Banyak nggak sih Pak mahasiswa yang di sini dan ajakan untuk DP Mania, ayo dong bergabung di Stikes Mitra Husada Jakarta. Alhamdulillah. Selama Bapak ngajar di sini ya kan dapat penghargaan 15 tahun ya, itu kan bukan waktu yang pendek. Alhamdulillah ya. Dari semenjak saya ngajar di sini di Stikes Mitra Husada dari awal ya sampai akhir sekarang 2023 dan pas di ulang tahun sekarang ini perkembangan di mahasiswa Stikes kita emang fluktuatif ya. Kadang ada naik, kadang ada turun. Nah, kebetulan dulu pernah ya jaya-jayanya Stikes Mitra Husada ini tahun sekitar 2008 sampai 2012. Nah, terus kemudian setelah itu tahun 20-an itu kan ada pandemi. Nah, jadi akhirnya agak menurun. Setelah pandemi naik lagi. Setelah pandemi mudah-mudahan nanti ini di awal 2023 ini mudah-mudahan banyak ya. 2024. Ya, 2024. Mudah-mudahan banyak sekali yang berminat masuk ke perguruan ke Stikes Mitra Husada ini. Di sini tuh ada 3 program studi, ada kesehatan masyarakat, ada sarjana kebidanan, dan ada profesi. Nah, itu nanti mungkin dari masyarakat mudah-mudahan banyak yang masuk ke 3 program studi yang sudah disiapkan di Stikes Mitra Husada ini. Iya. Oke, makanya tuh DP Mania, ayo dong gabung ke sini. Ayo dong kita gabung ke Stikes Mitra Husada. Stikes Mitra Husada ini untuk tempatnya sangat mudah dijangkau. Rindang ya. Rindang semua. Kampus hijau. Iya, kampus hijau, betul. Makanya untuk bergabung ke Stikes Mitra Husada, kalau transportasi sangat mudah sekali ya. Makanya mudah-mudahan di awal tahun nanti tahun ajaran banyak sekali yang mau minat masuk ke Stikes Mitra Husada ini. Apalagi di awal nanti 2024 karena kan tinggal 2 bulanan kurang ya. 2024. Iya. Oke, Pak Aan, sekali lagi selamat mendapat penghargaan sebagai karyawan dan dosen terbaik selama berkiprah 15 tahun ya Pak ya. Ya, 20 tahun Pak. 20 tahun Bang, karena kan sekarang udah yang disnatalis yang ke-20. Iya, 20 tahun coba bayangin DP Mania. Makanya ayo bergabung ke sini. Ayo masuk ke Stikes. Yang lulusan SMK, SMA, SMK sederajat ya. SMK, SMP, SMA, SMK sederajat. Bisa bergabung ke Stikes Mitra Husada Jakarta. Oke. Pak, satu lagi nih, selama jadi dosen pengalaman yang manis atau yang pahitnya, tapi semuanya manis kayaknya. Ada sih emang. Kalau pengalaman itu pasti ada yang manis dan ada yang pahit ya. Tapi alhamdulillah Banyakan manis ya. Karena mahasiswanya manis-manis gitu. Kebanyakan di sini mahasiswanya kebetulan ini ya, kebetulan banyakan perempuan ya. Karena di sini untuk bidang kesehatan ya, bidan ya. Ada pula di kesehatan masyarakat, tapi yang mayoritasnya adalah perempuan. Iya. Oke, pokoknya banyakkan manisnya DP Mania. Oke, selamat untuk Pak Aan yang dapat penghargaan dan dosen terbaik selama 20 tahun berkiprah di Stikes Mitra Husada Jakarta Cibubur ya. Iya, Jakarta Timur. Terus berkarya ya Pak ya, apalagi jelang 2024 Indonesia Emas ya. Iya. Oke, baik DP Mania, terima kasih ya. Dan pastinya jangan lupa dikomentarin channel YouTube-nya 1034 FM, di like ya, notifikasinya disentuh biar dapat konten-konten terbaru. Yuk, sampai jumpa. Terima kasih DP Mania.
kasih. FM Radio Musik Asli Indonesia. DP Mania, inilah perjalanan saya di Stikes Mitra Ria Husada di kawasan Cibubur, Jakarta Timur dalam acara Disnatalis ke-20 tahun Stikes Mitra Ria Husada Jakarta dengan tema tadi DP Mania nih, temanya adalah maju bersama untuk perubahan yang lebih baik. Oke, terima kasih DP Mania sudah mengikuti perjalanan saya hari ini dan semoga Stikes semakin maju dan semakin berjaya ya. Oke, jangan lupa DP Mania YouTube-nya 1034 FM dikomentarin ya, like, para subscriber semuanya, notifikasi yang disentuh biar dapat konten-konten terbaru. Akhirnya Hendra pamit, sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.